halo rekan Vito.co. Kenalin, nama aku Jessi Nura Safira. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu anggota terpilih DPR Kota Banda Aceh dan juga sekaligus bendahara Golkar Banda Aceh dan Ketua KNPI Provinsi Aceh. Kenalan dulu, di sini ada Bang Awi Rahman yang juga dikenal sebagai Bang Ol. Mungkin Bang Ol boleh kenalan dulu, Bang Ol. Assalamualaikum rekan Vito.co. Perkenalkan, nama saya Awi Rahman, sering dipanggil Bang Ol ya. Jadi saya lahir di Banda Aceh, tepatnya 21 tahun dulu, 41. Memang sudah 21 tahun dulu. Oh iya, sudah. Kita nggak sebaya itu. Nah, ada pepatah yang dibilang nggak kenal maka nggak sayang nih Bang Ol. Jadi mungkin kita bisa sebelum ngobrol lebih lanjut, mungkin Bang Ol mungkin lebih bisa ngasih tahu latar belakang Bang Ol tuh dari tadi Bang Ol dengar dari Banda Aceh, berarti Bang Ol asli Banda Aceh. Ya, asli lahir di Banda Lahir di Aceh, Banda Aceh. tepatnya di Jalan Dharma, Kampung Laksana, itu 1983. 1983. Tapi keseharian remaja itu besarnya di Aceh Besar. Orang tua Bang Ol itu memang, kalau ayah itu almarhum itu dari Pidi Jaya, Teringading. Kalau mama itu di Pidi. Jadi Asli gimana nih? kalau lahir Banda Aceh, Asli Banda orang tua kebetulan saat Bang Ol lahir di sini memang udah pindah ke Banda Aceh gitu. Oke, mungkin Bang Ol pendidikan Bang Ol sebelumnya itu histori sejarahnya tuh gimana tuh Bang Ol? Jadi seperti Bang Ol katakan, remaja itu di Bang Ol tinggal itu di Aceh Besar, tapi Aceh Besar itu di Ketapang. Jadi SD itu tahun tamat itu 95, itu di Lambu, di Ketapang, 95, 98 itu SMP di SMP 3 di Nesu. Kalau SMA tahun 98 2001 itu SIMU 4. SIMU DKI. Sama-sama Sama kita, 4 ya. Setelah itu 2001 masuk kuliah nih. Alhamdulillah keterima di USK, dulu Unsia, Universitas Syah Kuala, jurusan Teknik Arsitektur. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa bulan ini akhir Juli itu kebetulan lagi ambil Magister Arsitektur, sidangnya di akhir bulan ini. Oh, alhamdulillah semoga lancar Bang Ol. Doain ya. Doain ya teman-teman rekan Vito.co. Bang Ol kan berarti udah lama nih di Banda Aceh, udah stay di Banda Aceh, lahir di Banda Aceh. Mungkin penilaian Bang Ol terhadap Banda Aceh yang sekarang tuh gimana Bang Ol? Banda Aceh kota tua, kota 5 kota tertua di Indonesia. Salah satunya Banda Aceh, 819 tahun. Lumayan tua kan? Lumayan tua, udah sangat tua sih. Kalau di Asia Tenggara itu kota Islam tertua di Asia Tenggara. Jadi kok bisa dilihat Banda Aceh dengan 819 tahun, kita lihat kondisi sekarang Banda Aceh memang sangat tertinggal dengan kota-kota lainnya. Jadi namanya kota tua. Dari segi ketertinggalan Banda Aceh ini jauh tertinggal dengan kota-kota lainnya. Mudah-mudahan ke depannya kota Banda Aceh bisa terus berkembang sejalan dengan umurnya yang nantinya bakal 1000 tahun. 1000 tahun lamanya kayak lagu Tulus tuh. Nah ini kan Bang Ol udah lihat Banda Aceh seperti apa sekarang. Mungkin Bang Ol ada impian atau mungkin harapan Bang Ol untuk Banda Aceh ke depannya? Dan seperti apa gitu Bang Ol? Ya, kalau katakan Banda Aceh kan kota tua nih. Harusnya dengan kota tua itu harapannya nih. Pengen nggak Banda Aceh lihat ada sudut kota tua yang benar-benar, misalnya contoh Penayung gitu, dengan pecinannya. Pengennya dari rek sampai dengan jembatan Penayung kayak Semarang gitu. Lebih ke kayak historic place gitu. Benar gitu. Jadi ada tempat-tempat yang memang oke deh kita ganti jalan aspal ini menjadi jalan setapak gitu, yang lebih luas. Tapi kendaraan itu bisa lewat, tapi nggak bisa parkir gitu. Jadi ada pertunjukan seni yang memang menjual gitu, mempromosikan Banda Aceh itu sendiri. Banda Aceh itu pengennya juga menjadi kota smart city, bukan hanya sebatas smart city itu teknologi,
tapi juga terintegrasi semuanya. Betul. Setuju. Jadi kepengennya Banda Aceh gitulah untuk ke depan. Jadi smart city itu bukan cuma infrastruktur atau bukan ini. Ada 6 elemen memang. Jadi 6 elemen ini terintegrasi. Yakin dan percaya bahwa Banda Aceh ini yang awalnya menuju kota smart city akan menjadi kota smart city. Dan di 1000 tahun nantinya itu sudah benar-benar menjadi. Amin. Tidak tertinggal dengan kota-kota Banda. Nggak cuma Baik. smart city, tapi juga smart people, Bang ya. Oh, Untuk pasti. mencapai smart city pasti membutuhkan smart people, SDM di dalamnya, Bang ya. Smart pemerintahan, Pemerintah, ya kan. Udah gitu, yang terakhir itu smart dari segi publikasinya. Nah, di awal kan tadi udah kenalan tuh kalau Bang Ol tuh jadi anggota DPR Kota Banda Aceh terpilih 2023 sampai 2024. 2024 sampai 2029. Nah, menurut Bang Ol nih gimana arti keterpilihan Bang Ol saat ini gitu? Ya, buat Bang Ol sendiri sangat berarti. Karena memang, apalagi di Golkar ya, itu pada saat kemarin kita di satu dapil itu para kompetitor, teman-teman itu senior-senior semua. Alhamdulillah kita terpilih karena di Golkar ini jenjang kadernya itu memang benar-benar berjenjang. Iya. Gitu kan? Ya. Mungkin di tempat-tempat di partai lain juga sama, tapi memang di Golkar ini kita harus belajar dari bawah, dari OKP-nya, organisasi kemasyarakatan pemudanya, sampai dengan ormasnya, sampai dengan kepengurusannya. Itu. Jadi Bang Ol ini hadir di Golkar itu 2020 kemarin, baru menjadi pengurus. Tapi proses menjadi pengurus itu dari pengenalannya dari tahun 2015. Oh, lama juga Bang ya? Lumayan. Jadi prosesnya dari bawah, baru menjadi pengurus. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat, Bang Ol ini kemarin baru perdana kontestasi pemilihan kita. Pada amazed tuh karena kayak, wah alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Teman-teman yang lain mungkin bisa ada beberapa kali kurang beruntung baru terpilih. Malah ada yang nggak beruntung. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan bahwa sekali kita ikut, alhamdulillah itu berkat dukungan dari masyarakat yang ada di dapil oleh sendiri. Nah, berarti ini kan Abang udah di DPR Kak Banda Aceh nih Bang. Apakah ada kemungkinan untuk Abang naik suatu saat ke kandidat wali kota atau ke sesuatu yang lebih besar lagi nantinya Bang? Iya. Kalau ada tulisan itu di baliho-baliho mimpi jadi wali kota. Ada tuh kan? Nah, kalau Aulia itu mimpi jadi wali kota itu pasti ada. Semua orang berkeinginan kan. Nah, tapi mungkin waktu dan momen yang tepat itu penting juga. Mungkin kita harus belajar dulu dari DPR Kota Banda Aceh selama satu periode. Ke depannya, siapa tahu dengan telah kita berbuat, ada kesempatan nih. Karena juga di Golkar itu ada yang namanya penjaringan. Ya kan? Dari hasil survei kemarin, itu hanya 3 internal dari Partai Golkar. Jadi, Bang Ol sendiri nggak masuk dalam hasil survei tersebut. Karena kayak mungkin yang Bang Ol bilang juga ya, Golkar kan ada jenjang kader-kader juga, jadi perlahan-lahan di step itu Bang ya. Kira-kira cocok nggak? Saya ke masyarakat, diserahkan nanti kira-kira, Bang Ol kira-kira cocok nggak? Tulis. Atau perlu Bang Ol cermin lebih besar ya, berkaca juga ya. Oke Bang Ol, mungkin sebagai Ketua KNPI Aceh dan anggota Dewan terpilih nih, apa udah ada silaturahmi politik mungkin antar bakal calon wali kota lain atau mungkin ada obrolan-obrolan serius di dalamnya atau gimana? Iya, pasti ya, pasti. Karena bukan hanya dilihat dari segi Ketua KNPI Provinsi Aceh, tapi juga menjabat sebagai Bendahara Golkar Kota Banda Aceh dan juga anggota Dewan terpilih. Pasti beberapa atas nama partai. Pasti ya saling dinamis partai politik ini, apalagi menuju pilkada itu sangat dinamis. Pertemuan-pertemuan itu antara satu partai mengunjungi partai yang lain, berdiskusi, ajak ngopi itu biasa, itu pasti ada. Apalagi tanggal 27 Agustus pendaftaran, otomatis persiapan itu
Itu Dan banget. makin dinamikanya semakin tinggi, ya itu. Nah, kalau ada yang ngajak nih Bang, kira-kira apa yang mau Abang tawarkan buat Aduh, apa ya? Tepung kali ya? Tepung tawar. Oh enggak, sorry bercanda. Jadi kebetulan karena yakin ada yang ngajak. Sih. silahkan popularitas Abang semakin tinggi kira-kira ini. Makasih. Eh. Kalau background saya sebagai arsitek, kebetulan juga dari arsitek juga saya pernah menjabat sebagai ketua Ikatan Arsitek tahun 2022 kemarin terakhir. Setelah terpilih jadi KMBI, maka saya melepas profesi itu. Nah, jadi dengan background arsitek, mudah-mudahan siapapun nantinya terpilih, kita terus berbuat untuk Kota Banda Aceh, baik itu di legislatif maupun nantinya pedian. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan kalau ada waktu umur panjang ke depannya, mudah-mudahan dengan background arsitek itu bisa kita gunakan untuk kemajuan Kota Banda Aceh ke depannya. Nah, tadi kan Bang udah ngomong nih soal latar belakangnya sebagai arsitek. Kira-kira teman-teman Rakan Pintu penasaran nggak apa sih karya yang udah Abang bikin untuk Kota Banda Aceh? Ya, ada beberapa karya. Terakhir itu kita tahun 2013 pernah desain, saya bersama tim, kebetulan saya tim leadernya, itu perpustakaan wilayah. Mungkin Jasmine pernah datang ke sana? Nah, lewat aja sih Bang. Coba di sana itu perpustakaan wilayah yang kita desain itu cozy. Jadi artinya nyaman, seperti mallnya buku. Jadi teman-teman rakanpintu.co bisa mengunjungi, itu salah satu karya Aulia Rahman bersama tim. Nah, ada juga di Universitas Syah Kuala, ada beberapa gedung yang kita desain. Tahun lalu terakhir itu di kedokteran. Untuk Kota Banda Aceh sendiri ada beberapa titik, salah satunya itu adalah taman ruang terbuka hijau di Penayung. Jadi sekarang ini alhamdulillah sudah berfungsi, walaupun beberapa tahun belakangan sempat itu tidak difungsikan. Itu karya-karyanya. Bukan lu buat karya Bang Ol. Nah, apalagi untuk RTH juga udah mulai rame dipakai buat umum juga ya Bang, ya. Pas lewat. Kalau bisa nih, itu pengennya Banda Aceh ini ruang terbuka hijau ini kan persentasenya harus mencapai 20%. Kita sedangkan di Banda Aceh ini masih 14%. Betul. Nah, itu yang saya kampanyekan pada saat pileg kemarin. Iya, betul. Nah, kalau misalnya ya? kita ada lihat di baliho-baliho di jalan yang ada tulisan ruang terbuka hijau lebih banyak. Nah, ini deh orangnya banget Bang Aulia Rahman. Ya, artinya apa? Kita di sini untuk ruang publik, ruang terbuka hijau itu penting. Untuk mengejar 20% itu. Ya, 14% itu udah banyak. Tapi untuk mengejar 20% itu butuh keseriusan pemerintah Kota Banda Aceh. Nah, jadi ada lagi nih ruang terbuka hijau tapi yang publik. Tapi itu di masing-masing rumah yang ada di Kota Banda Aceh. Itu 10%. Jadi semuanya total 30%. Nah, kayak rakanpintu.co, kita harap Bang Ol mungkin bakal berkolaborasi lebih banyak, bakal berkontribusi lebih banyak buat Kota Banda Aceh nantinya, Bang Ol ya. Amin. RTH lebih banyak, apapun itu aspirasi anak muda lebih tersampaikan, dan mungkin apapun yang Bang Ol pernah kampanyekan sebelumnya, insya Allah terjadi Bang ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Kemarin itu juga kita ada kampanye tentang kanun kepemudaan. Alhamdulillah, begitu kita belum masuk kanun pemuda, kemarin udah disahkan. Alhamdulillah. Nah, itu salah satu buktinya Bang. Ya. Kita bersuara itu dari tahun 2009. Lama juga udah hampir 6 tahun ya Bang. Lumayan. Oke, terima kasih. Sip, terima kasih rakanpintu.co. Kian kita ngobrol-ngobrol sama Bang Aulia Rahman. Mungkin nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi Bang ya. Ini mungkin kita bakal tanya-tanya hal-hal yang mungkin teman-teman rakanpintu.co penasaran nantinya. Sekali lagi terima kasih Bang Ol udah atas kesempatan dan waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.